Saat malam berbicara, gaib menjawab, "Ini adalah jam gaib." Pabrik peleburan besi itu sudah berdiri sejak tahun 1980-an, tersembunyi di pinggiran Sidoarjo. Dari luar, bangunannya tampak seperti pabrik biasa, tapi warga sekitar sudah lama menganggap tempat itu penuh kutukan. Hampir setiap keluarga yang tinggal dekat sana punya cerita sendiri tentang suara tangisan tengah malam atau bau anyir yang tak pernah hilang. Menurut cerita turun-temurun, pabrik itu dibangun di atas bekas area pemakaman massal korban penjajahan Jepang. Namun, pemilik awalnya tak peduli. Mereka percaya selama mesin berputar dan besi meleleh, bisnis akan terus hidup. Namun hal aneh mulai terjadi sejak awal. Pekerja mendadak sakit, mesin sering rusak tanpa sebab, bahkan ada pekerja yang hilang tanpa jejak di dalam area tungku. Tapi karena gaji besar dan pekerjaan sulit dicari, banyak orang tetap nekat melamar. Setelah puluhan tahun beroperasi, pabrik sempat tutup karena krisis ekonomi, lalu dibeli oleh investor baru tahun 2020. Pemilik barunya, Pak Arman, ingin memugar total pabrik itu agar bisa ekspor skala besar. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Namun, sejak proyek renovasi dimulai, keluhan dari para tukang dan mandor mulai terdengar. Beberapa pekerja melihat bayangan hitam besar saat malam. Ada juga yang mengaku mendengar suara rintihan dari dalam lantai. Awalnya, semua dianggap lelucon dan kelelahan kerja. Tapi semakin banyak kejadian aneh terjadi secara berulang. Bahkan CCTV sempat merekam palu bergerak sendiri dan tumpukan besi jatuh tanpa disentuh siapapun. Pak Arman, yang keras kepala dan rasional, tetap melanjutkan proyek renovasi. Ia bahkan memutuskan untuk membongkar lantai pondasi utama demi memasang mesin peleburan baru yang lebih besar. Keputusan itu menjadi awal dari segala teror sesungguhnya. Pembongkaran pondasi dilakukan malam hari agar tidak mengganggu operasional pabrik siang hari. Saat itu, 3 orang pekerja kontraktor bertugas menggali dan memecah lantai beton tua yang sangat tebal. Mereka mulai mendapati hal aneh, lapisan bawah pondasi ternyata terbuat dari campuran semen dan abu tulang. Saat dibor, bau menyengat seperti daging terbakar menyembur keluar dari celah. Salah satu pekerja, Mas Didik, merasa mual seketika. "Ini bukan bau biasa," katanya. Ia mengklaim mencium aroma seperti bangkai busuk dan rambut terbakar. Tapi supervisor menyuruh terus lanjut bekerja. Beberapa jam kemudian, retakan besar muncul di salah satu sisi lantai. Dari dalam celah, mengalir cairan berwarna merah tua, mirip darah kental. Semula mereka kira itu pelumas atau cat yang bocor. Namun begitu disenter, salah satu dari mereka melihat seperti jari manusia yang terbenam di dalam beton. Panik, mereka menghentikan pekerjaan dan melapor ke mandor. Tapi saat dicek ulang, jari itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, satu persatu pekerja yang ikut menggali mulai mengalami gangguan. Mas Didik mimpi buruk terus-menerus. Dalam mimpinya, ia melihat orang-orang diseret dan ditenggelamkan ke dalam lelehan besi. Yang lain mengaku melihat sosok pria tinggi tanpa wajah yang berdiri di sisi tungku, hanya dia menatap. Bahkan beberapa alat berat seperti berhenti berfungsi setiap kali diarahkan ke bagian yang retak itu. Namun Pak Arman tetap memaksa mereka melanjutkan pekerjaan. "Kalau kita takut, kita kalah," katanya. Tapi dia tak tahu bahwa lantai itu bukan sekadar pondasi, itu segel. Setelah retakan semakin lebar, para pekerja akhirnya berhasil membuka salah satu bagian pondasi. Di dalamnya mereka menemukan sesuatu yang tidak wajar, sebuah ruang kecil seperti bunker, terbuat dari logam tua dan penuh dengan simbol-simbol aneh. Di tengah bunker itu ada patung setengah manusia setengah hewan, dengan tanduk panjang dan mata kosong. Sekitar patung berserakan potongan kain merah, tulang belulang, dan kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Saat itu, salah satu pekerja, yang bernama Pak Sastro, orang paling tua di proyek itu, langsung mundur ketakutan. Ia bilang, "Ini bukan ruangan biasa. Ini tempat penahanan." Menurutnya, itu semacam ruang penyegelan, tempat sesuatu, dikurung, agar tidak keluar. Tapi karena tidak ada yang bisa menjelaskan secara logis, ruangan itu dianggap peninggalan zaman lama dan mulai dibersihkan. Malam itu juga, Pak Sastro mengalami kerasukan. Di mes pekerja, ia tiba-tiba berteriak histeris dan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tangannya gemetar dan matanya seperti putih semua. Yang aneh, suara yang keluar dari mulutnya seperti 2 orang berbicara bersamaan, satu lelaki tua dan satu lagi suara berat yang dalam. "Kalian sudah membukanya, dan waktunya sudah dekat," kata suara itu. Setelah kejadian itu, Pak Sastro menghilang dari mes.
Esok paginya, dia ditemukan dalam kondisi menggigil di pinggir sungai, dengan kaki penuh luka bakar seperti habis diinjak bara. Pak Arman masih menganggap itu kebetulan. Tapi malam berikutnya, seseorang masuk ke dalam pabrik dan tak pernah keluar lagi. Orang yang menghilang itu bernama Darto, petugas jaga malam. Ia dikenal pemberani dan bahkan sering menggoda teman-temannya yang takut dengan pabrik itu. Namun malam itu, CCTV menunjukkan Darto berjalan ke arah ruang bekas pondasi yang dibongkar. Ia membawa senter dan radio komunikasi. Tapi kemudian sinyalnya hilang. Rekaman terakhir hanya menunjukkan Darto berdiri mematung di depan patung tanduk itu, lalu lampu mati. Setelah itu, tidak ada jejak Darto sama sekali. Pencarian dilakukan keesokan harinya, tapi hasil nihil. Tak ada jejak perlawanan, tak ada senter, dan tak ada suara. Hanya bekas telapak kaki di lantai berdebu yang berakhir di tengah ruangan dan hilang begitu saja. Yang lebih mengerikan, patung itu terlihat berubah posisi. Tangannya yang semula mengarah ke bawah, kini menunjuk lurus ke arah pintu masuk. Dan matanya terlihat lebih hitam dari sebelumnya. Pekerja mulai ketakutan dan banyak yang mogok kerja. Namun Pak Arman menyewa orang pintar dari luar kota, seorang dukun tua bernama Mbah Warso, untuk membersihkan area itu. Begitu tiba, Mbah Warso langsung menyuruh semua orang keluar dari pabrik. Katanya, ini bukan tempat kerja, ini tempat pemujaan. Dulu ada perjanjian di sini. Tumbal. Dan kalian sudah membukanya. Pak Arman mulai goyah. Tapi rasa penasaran dan tekadnya untuk menghidupkan kembali pabrik membuatnya menolak mundur. Tanpa sadar, ia sedang mengulangi kesalahan yang sama seperti pemilik pabrik sebelumnya. Malam itu, Mbah Warso kembali ke pabrik bersama 2 asistennya. Mereka membawa dupa, kemenyan, dan 1 mangkuk besar berisi air bunga. Setelah semua pekerja keluar dari lokasi, mereka mulai melakukan ritual pembersihan. Suara gamelan kecil berdenting pelan dari tapet tua yang dibawa Mbah Warso, mengiringi lantunan mantra Jawa kuno yang terdengar berat dan bergema dalam ruangan kosong. Tapi belum 5 menit mereka mulai, angin mendadak berputar dari arah dalam pabrik, seperti ada pusaran yang datang dari dalam tanah. Air bunga tiba-tiba mendidih sendiri, dan salah satu asisten Mbah Warso terjatuh sambil menjerit. Tubuhnya menggigil hebat, lalu dari mulutnya keluar suara serak dan berat, perjanjian belum lunas. Tumbal belum cukup. Kalian berani membuka pintu neraka. Mbah Warso segera membacakan doa penangkal, namun tubuh sang asisten malah terangkat beberapa sentimeter dari tanah, lalu terlempar ke belakang hingga menghantam dinding logam. Ia langsung pingsan dengan darah mengucur dari hidung dan telinganya. Sadar ini bukan kekuatan biasa, Mbah Warso memaksa Pak Arman untuk duduk bersamanya dan menjelaskan segala yang ia tahu. Dengan wajah pucat, Arman akhirnya mengaku bahwa ia menemukan catatan tua tersembunyi di dalam laci kantor pemilik pabrik sebelumnya. Catatan itu ditulis tangan dengan bahasa Jawa campur Belanda kuno, yang menyebutkan bahwa agar pabrik ini bisa bertahan dari kehancuran, maka setiap 10 tahun harus diberikan tumbal manusia. Catatan itu juga menyebutkan bahwa tumbal harus dikorbankan secara sukarela atau melalui peristiwa tragis yang dikondisikan seolah kecelakaan kerja. Pemilik lama, konon, telah mengorbankan 7 orang sejak pabrik berdiri. Korban terakhir adalah seorang satpam bernama Samino, yang hilang misterius tahun 2001 dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Setelah tumbal ke-7 itu, produksi pabrik meningkat pesat dan hasil peleburan besi disebut jauh lebih kuat dari standar biasa. Namun saat pemilik itu wafat mendadak karena serangan jantung, tidak ada yang melanjutkan perjanjian tersebut. Pabrik mulai sepi, produksi menurun drastis, dan akhirnya tutup tahun 2007. Pak Arman sebenarnya tidak percaya sepenuhnya. Tapi karena ingin memastikan, ia menyimpan patung bertanduk itu di ruang bawah tanah yang ia kunci sendiri. Tapi kini, setelah pondasi dibongkar dan simbol-simbol penguncinya dirusak, ia menyadari, pabrik ini bukan sedang dibangun ulang, tapi sedang dibangunkan. Mbah Warso menggeleng. Ia berkata dengan lirih, yang kau bangunkan bukan sekadar tempat, tapi entitas. Dan ia lapar. Ia menjelaskan bahwa jika tidak segera diselesaikan, entitas itu akan menuntut tumbal lebih dari sebelumnya, karena perjanjian telah dilanggar. Ia menyarankan satu hal yang tak ingin Pak Arman dengar, pabrik harus dibakar hingga rata dengan tanah. Namun malam itu, sebelum sempat membuat keputusan, patung bertanduk itu kembali berubah posisi. Kini, satu tangan menunjuk ke arah kantor Pak Arman. Keesokan paginya, suasana di pabrik benar-benar kacau. Sejumlah pekerja menolak masuk, sebagian besar pergi tanpa pamit.
Bahkan satu alat berat ditemukan menyala sendiri, dan bergerak perlahan ke arah bunker bawah tanah meski tidak ada operator di dalamnya. Sopir truk yang biasa mengangkut limbah besi bahkan menolak mendekat, mengatakan ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di atas atap saat malam hari. Pak Arman, yang mulai kehilangan kendali, menghubungi polisi untuk meminta pengamanan. Tapi saat petugas datang dan hendak memeriksa ruang bawah tanah, kejadian aneh kembali terjadi. Dua polisi yang turun ke ruang penyimpanan terdengar berteriak dari intercom, lalu sinyal terputus. Beberapa menit kemudian, mereka ditemukan terduduk lemas di tangga, dengan wajah pucat dan mulut komat kamit seperti orang linglung. Mereka tidak bisa berbicara selama 2 hari. Di malam hari, giliran para pekerja mes yang diganggu. Salah satu dari mereka, Rudy, melihat sesosok anak kecil berkepala botak berdiri di pojok kamar, menangis tanpa suara. Tapi saat didekati, kepala anak itu tiba-tiba retak seperti tanah kering, lalu runtuh dan hilang. Rudy langsung kejang-kejang dan mulutnya berbuih, seperti terkena trauma hebat. Pagi harinya, satu kabar mengejutkan datang, Pak Arman ditemukan pingsan di ruang kerjanya, dan di meja terdapat ukiran kata, "Tumbalkan dirimu," yang tergores sendiri di permukaan kayu. Anehnya, tidak ada satupun rekaman CCTV yang menangkap momen itu. Semua kamera tiba-tiba mati selama 3 menit saat kejadian berlangsung. Setelah siuman, Pak Arman terlihat sangat berubah. Ia lebih pendiam, matanya kosong, dan kadang berbicara sendiri. Bahkan Mbah Warso, yang masih berada di sekitar area pabrik, memperingatkan asistennya agar menjauh dari Pak Arman karena ada sesuatu yang menempel padanya. Kini semua orang mulai percaya bahwa pabrik itu bukan hanya angker, tapi benar-benar hidup. Ia menuntut sesuatu yang lebih besar, dan tidak akan berhenti sampai perjanjian ditepati. Sayangnya, waktu semakin sedikit. Dan tumbal berikutnya sudah ditandai. Malam itu, Mbah Warso melakukan ritual pemanggilan arwah di depan ruangan bawah tanah. Ia menyalakan api kecil dari dupa dan mulai memanggil roh-roh yang dulu pernah menjadi korban. Tak lama kemudian, dari balik asap, mulai muncul suara-suara lirih, tangisan, rintihan, dan jeritan tertahan. Suara-suara itu tak berasal dari satu orang, melainkan banyak. Mereka seperti menumpuk, memanggil, dan memohon. Satu suara terdengar paling jelas, milik seorang pria bernama Samino, satpam terakhir yang dikorbankan tahun 2001. Ia berkata melalui tubuh Mbah Warso, "Kami terjebak di dalam sini. Kami dibakar hidup-hidup di tungku. Mereka janjikan surga, tapi kami dapat neraka. Bantu bebaskan kami." Suasana menjadi sangat mencekam. Udara di sekitar ruangan menjadi dingin seperti kulkas, dan lampu-lampu pabrik berkedip sendiri. Roh Samino mengaku bahwa ia dan 6 korban lain sengaja dikorbankan dalam ritual yang disebut peleburan jiwa. Tubuh mereka dimasukkan ke dalam tungku peleburan besi, karena konon logam yang dicampur darah manusia akan menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan supranatural. Patung tanduk yang ditemukan di ruang bawah tanah bukan hanya simbol pemujaan, tapi penampung jiwa mereka yang telah dikorbankan. Jika patung itu hancur tanpa ritual pelepasan, semua roh akan terjebak selamanya dan berubah menjadi entitas jahat. Tapi jika pelepasan berhasil, mereka bisa tenang. Namun, ritual pelepasan hanya bisa dilakukan oleh keturunan darah dari pemilik pertama pabrik. Celakanya, satu-satunya orang yang masih memiliki hubungan darah adalah Pak Arman. Mbah Warso segera menyusun rencana. Ritual harus dilakukan tengah malam, di bawah bulan mati, dan patung harus dilumuri air dari 7 sumber mata air keramat. Semua itu harus dilakukan sebelum purnama ketiga sejak patung ditemukan, dan itu tinggal 2 hari lagi. Namun di malam terakhir sebelum ritual, Pak Arman menghilang. Kabar hilangnya Pak Arman membuat semua pihak panik. Mereka mencarinya di sekitar pabrik, di sungai, bahkan menyusuri kampung-kampung terdekat. Namun hasilnya nihil. Hingga keesokan malam, suara gamelan terdengar dari dalam ruang peleburan yang sudah lama tidak dipakai. Beberapa orang memberanikan diri mendekat. Di sana, mereka menemukan Pak Arman berdiri telanjang dada, tubuhnya dipenuhi ukiran simbol kuno, dan di sekelilingnya menyala api kecil berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan berdiri patung tanduk, kini lebih tinggi dan matanya menyala merah menyala. Dengan suara berat, Pak Arman berkata, "Aku adalah tumbal terakhir, dan kalian harus biarkan ini terjadi." Semua orang gemetar. Tapi Mbah Warso melangkah maju dan menyuruh semua yang hadir untuk mundur. Ia tahu, entitas itu telah benar-benar mengambil alih tubuh Arman. Namun masih ada harapan. Dengan mantra yang ia hafal sejak muda, Mbah Warso menyiramkan air dari 7 sumber ke tubuh Arman dan patung itu,
Seketika terdengar suara jeritan keras, seolah ratusan orang berteriak bersamaan. Api menyala besar. Cahaya menyilaukan membuat semua orang menunduk. Saat mereka membuka mata, patung itu sudah runtuh. Tubuh Pak Arman tergeletak tak bernyawa, namun wajahnya tampak tenang. Di langit, suara gamelan berhenti. Dan angin berhenti berhembus. Sejak malam itu, pabrik besi itu ditutup selamanya. Seluruh alat berat dibongkar, dan tanahnya dijadikan area kosong tanpa bangunan. Warga sekitar menyebut tempat itu tanah terbakar. Dan setiap malam tertentu, masih terdengar suara denting besi dari dalam tanah. Seolah mereka yang dikorbankan, belum benar-benar pergi. Setiap malam menyimpan cerita. Tapi tidak semua cerita berani diceritakan. Jika kamu masih penasaran, maka kisah berikutnya akan menunggumu di balik layar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan biarkan dirimu tersesat lebih dalam di Jam Gaib.